Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan gold atau XAU, terus oil, dan juga beberapa cryptocurrency. Hari ini cryptocurrency pada rebound ya, menarik. BNB itu rebound 3%, TH 1%, BTC 1%. Saat ini masih berjalan, tapi saya akan analisa dulu XAU USD bagi Bapak Ibu yang suka trading gold, emas. Itu sekarang saatnya kemana untuk XAU? Kalau melihat dari time frame harian, ini view-nya lebih besar. Dia itu ada terindikasi nanti bisa jadi pola head and shoulder. Ya, seperti ini. Kalau dia break turun di bawah 2280, siap-siap downtrend. Kenapa dia downtrend? Karena dia itu sudah mematahkan trend line uptrendnya semenjak Maret 2024. Nih kelihatan ya, patah dan pola dead cat bounce. Dan kalau dilihat dari time frame 4 jam, kalau Bapak Ibu ingat analisa saya waktu itu, nih saya hapus lagi ya yang trend ini, dia kan sebenarnya sudah sideways tapi akhirnya gagal. Ya udah, 2330 jebol, 2320 jebol, ya turun. Dan ini range sideways-nya. Jadi arahnya lebih berpeluang turun ke bawah. Kemana kira-kira? Kalau menurut saya akan uji 2280. Itu tadi di time frame 1 hari. Kalau dia jebol 2280-nya, ya selesai. Akan pola head and shoulder atau pola cup and handle terbalik. Jadi saat ini lebih baik di short. Jadi kalau dia ada rebound ke area 2330, kesempatan Bapak Ibu short ke bawah. Karena kemungkinan besar kalaupun naik, dia itu naik sebentar terus turun. Dan kemungkinan sideways-nya di bawah. Nah, seperti ini nih. Sebelumnya di atas di area 2330 sampai 2360, kemudian akan turun di bawah. Resistannya yang sebelumnya itu support 2330 dan supportnya saat ini, support selanjutnya di 2280 atau 2290 itu. Jadi XAU kemana? Ke bawah. Sudah positif, lebih condong turun. Gimana cara belinya? Kalau saya tunggu dia ada teknik rebound yang cukup kuat, mungkin ke 2320, 2330 di saya short di situ. Saya baru open posisi. Saya nggak akan open posisi di harga nanggung seperti ini. Takutnya ya, namanya trading XAU itu kan volatilitasnya tinggi. Takutnya malah ke-trigger kena cut loss. Ya, jadi kalau dilihat dari time frame 30 menit, nah ini sudah terlihat. Sudah membentuk low baru. Dan apakah ini pola inverted shoulder? Kemungkinan kayaknya enggak. Karena view-nya lebih panjang, daily-nya udah patah. Trennya udah terkonfirmasi pola dead cat bone atau bisa dibilang juga pola cup and handle terbalik nih ya. Jadi lebih condong dia nih naik sedikit ke 2330, habis itu dibantai turun lagi. Itu saya lebih tunggu dia di atas. Kalau nekat beli harga sekarang ya tergantung Bapak Ibu lah seperti apa strateginya. Ya, karena peluang besar kalau menurut saya bisa rebound dulu, rebound baru dipancing untuk turun. Itu aja untuk XAU. Saat ini arahnya kalau dilihat dari time frame 1 hari condong ke bawah 2300 2280. Arah selanjutnya untuk XAU sudah terlihat memang kondisinya uptrend, tapi ya akan turun dulu ke 2280 di ujinya. Itu aja untuk XAU USD. Lanjut ke oil. Nah, ini yang berpengaruh ke saham-saham oil Indonesia ya. Dan waduh, dia di bawah 70 tuh gagal ya. Kenapa gagal? Ini Bapak Ibu perhatikan ya. Dia sudah break, gagal dan turun. Kondisi seperti ini kalau saya sih rawan. Lebih ke wait and see untuk oil USD. Padahal udah bagus ya, dia udah tembus, breakout, volume juga besar, akhirnya turun lagi. Ya butuh lihat hari inilah seperti apa nanti malam tutupannya ya. Kalau dia tutup di atas 77 sih cukup aman lah ya, masih sideways. Tapi kalau di bawah itu terlalu dalam, ada potensi turun ke 7172 itu lagi. Jadi saat ini lebih ke wait and see dulu kalau mau trading oil, karena ya lebih condong ke bawah. Coba lihat dulu time frame 4 jam. 4 jamnya ya terlihat 4 jam masih sideways. Ini saya hapus biar rapi-rapi. 776 nih. Minggu hari inilah kita lihat tutupan nanti malam. Kalau dia balik ke atas 77 aman ya. Tapi kalau dia jebol, ini ada pola double top bahkan triple top, turunnya tuh dalam. Bisa tadi ke 70 72 ya, 72 minimal. Jadi
misalnya nanti malam dia jebol 76,4 itu short ke bawah aja. Jebol 76,4 short ke bawah. Stop lossnya di mana? 77 atau di 76,78 atau 76,82 ya. Pokoknya dia jebol 76,4 short ke bawah. Targetnya ya nggak usah jauh-jauh 76, 72 ya. Yang penting profit aja bungkus. Gitu aja untuk oil ya. Tapi trennya ada potensi besar kalau ini terkonfirmasi pola double top atau triple top 72. Tapi karena belinya ini pakai margin ya, profitnya itu kan pasti volatilitasnya tinggi ya. Cuan bungkus saja bisa di short kalau dia jebol 76,4-nya hari ini untuk oil USD. Itu aja. Lanjut ke Ondo USDT. Nih saya beberapa kali trading di Ondo nih lumayan. Ya saya short terus, dia naik saya short ke bawah. Ondo USDT dia uptrend. Tapi ini saya pakai 4 jam ya. Jadi setiap dia naik saya short ke bawah ya. Beberapa kali profit nih. Cuman hari ini saya jual BEP pas sebelum saya buat video ini kayaknya dia mau naik. Saya kondisinya lagi nge-short di candle 4 jam nih, saya nge-short dari 1,4 tapi kayaknya dia ini bisa naik karena dia kemungkinan nih swing low, jadi saya jual BP aja. Takut nanti mungkin saya short Ondo. Nih Bapak Ibu ya, lihat time frame 4 jam nih kalau dia jebol 1,33 atau 1,3 berapa nih 3? 1,3 lah, kalau jebol 1,3 tuh bisa short ke bawah. Atau nanti kalau dia candle 4 jamnya membentuk lower high, bisa short ke bawah ya. Tapi mengkonfirmasi kalau mau lebih aman Ondo USDT bagi yang trading leverage di Bybit ataupun di Binance ataupun di MyTrade ataupun di XM Indonesia, itu lebih konfirmasi kalau dia jebol 1,3 atau 1,30 itu short ke bawah. Targetnya 1,1. Leverage-nya nggak usah besar, mungkin 3 kali, 4 kali, dananya dibesarin. Kalau Bapak Ibu dananya kecil, mau leverage 100 kali, 125 kali, ya kalau Bapak Ibu cuma modal feeling doang, siap habis dimakan market. Ya, kalau mau belajar leverage atau nggak pakai leverage lebih bagus. Ya, sama aja kita beli di SWOT, tapi ini kita beli untuk dia harapannya turun. Ya, kalau udah jebol 1,3 itu bisa short ke bawah. Stop lossnya nggak usah jauh-jauh di 1,35 atau 1,4. Target profit itu 1,2, 1,1. Ondo jebol 1,32 bisa short ke bawah. Atau konfirmasi 1,30 itu short ke bawah. Targetnya tadi 1,2 dan 1,1 untuk Ondo. Memang di time frame daily itu bisa dikatakan dia uptrend. Cuman takutnya ya false, dia turun dulu, koreksi swing low dulu. Wah, nih karena kalau menurut saya ini Bapak Ibu perhatikan di time frame daily. Ini kalau dia jebol 1,3 dia ke dulunya resisten kuat itu support 1,2. Nah, ini Bapak Ibu bisa TP di area ini. Kalau dia mantul, Bapak Ibu buy atau ngelong, targetkan atas 1,36, 1,4. Stop loss di bawah 1,2. Ya, kita lihat aja Ondo. Menarik kalau Ondo ini jebol 1,3-nya ya ke bawah dulu. Itu ya, 1,2 sampai 1,1. Itu aja untuk Ondo. Langsung habis itu ada note. Nih saya nggak tahu ya apa beritanya, apakah ini koin apa, saya nggak tahu ya. Saya cuma melihat teknikal aja. Kelihatannya ini baru ICO ya dari 16 Mei kemarin, dan saya tadi beberapa kali dapat, saya short dari atas. Nih, setiap dia menguji 0,025 saya short ke bawah. Ini kemarin saya short dapat di bawah, habis itu di 4 jam pagi tadi kalau nggak salah saya short lagi, dapat lagi di bawah, dan ya setiap dia naik saya short. Kalau dia membentuk higher high mungkin saya jual atau stop loss di 0,026. Pokoknya saya beli itu di area ini 0,024 sampai 0,25 itu saya beli short ke bawah. Karena pandangan saya dia ini kemungkinan besar nge-swing bawah dan potensi arah itu 0,158 sampai 0,0134 ya. Tinggal lihat nih time frame 4 jamnya sudah membentuk lower low
ya, dan lower high. Kalau time frame 1 jam melihat kondisi di mana sih kita bisa entry. Nih, lihat kondisi sekarang. Kalau saya lihat ini sudah terkonfirmasi pola pattern flag terbalik, tiangnya ini bisa digunakan dan targetnya ke bawah. Jadi di mana bisa mulai beli? Kalau menurut saya untuk not USDT itu beli lagi di 0,023 atau 0,022, stop loss di atasnya 0,25 atau 0,26, nggak perlu sampai 0,28. Pokoknya dia membentuk higher high ya buang aja ya di sekitaran 0,026 0,0263 itu ya. Jadi kalau dia naik sedikit ke area atas nih saya akan short lagi. Nah ini aja, saya pakai gambaran ini, saya nggak tahu tentang cerita ini koin apa kelebihan kekurangannya, saya nggak tahu. Saya hanya melihat chart ya. Nah itu, jadi kondisi sekarang ya paling naik sedikit dan target not masih bisa turun. Untuk tren jangka pendek ya saya nggak tahu historinya apa, mungkin bisa naik lagi nanti 2-3 hari ke depan. Tapi untuk hari ini berpeluang atau 2 hari ke depan lebih condong arahnya turun. Ini sudah patah ya, kecuali dia bisa bergerak di atas 0,0252. Nah mungkin naik, tapi kalau di bawah itu ya masih turun. Apalagi dia jebol 0,02 nya hari ini, sore ini udah pasti ke bawah. Target saya 0,16 sampai 0,012 area bawah ini. Itu aja untuk not USDT. Terus PP USDT rebound ya 30 menitnya. Coba lihat time frame 1 harinya dulu. Wah bagus nih. Wah dia reboundnya. Kalau menurut saya PP awal baru naik ya. Ini web 3 dia. Kalau menurut saya web 3-nya sudah selesai nggak? Kayaknya sudah selesai. Cuman ya itu pergerakan cryptocurrency ini kan beda dengan saham. Lebih volatil. Kayaknya untuk high-nya, all time high-nya berat deh. Kayaknya mesti koreksi ABC dulu untuk PP USDT ini ya. Jadi saya masih perhatikan juga nih trading pendek aja sih, saya cari-cari duit jajan ya. Kalau saya lebih fokus memang ke saham. Dana terbesar saya di saham. Walaupun ada yang bilang ya 10 tahun 20 tahun rupiah itu kalah sama dolar. Ya tetap aja kita belanja pakai rupiah ya. Yang penting saya nggak peduli mau inflasi apa, mau uang saya itu berkurang. Yang penting uang saya itu bertumbuh, bisa mencukupi hidup, bisa menabung. Walaupun mungkin menabungnya, bilatnya, investasinya nggak banyak kok naiknya daripada kalau disimpan di dolar. Ya setiap orang itu punya profil resiko masing-masing. Ya punya kenyamanan masing-masing. Nggak semua orang bisa, nggak bisa satu semua mau masuk Bitcoin. Terus siapa yang menggerakkan ekonomi kalau semua masuk Bitcoin? Ya tapi itu tergantung masing-masing ya. Kalau saya tetap dana besar saya di saham. Ya walaupun memang ada juga trading koin ya, cuman trading. Saya juga kalau di saham juga trading. Nggak simpan karena saya butuh perputaran uang, butuh income ya untuk menambah. Karena modal saya juga ya terbatas. Kalau saya simpan hot untuk setahun 20%, mending saya tradingkan tuh uang. Karena juga namanya investasi itu butuh waktu, butuh kesabaran. Tiba-tiba di tengah jalan ada apa-apa dengan emiten, kita nggak tahu, tiba-tiba turun, kita perlu uang kan susah. Mending saya trading aja lah. Kalaupun cut loss nanti bisa cari saham lain. Itu ya, tapi setiap orang beda-beda resikonya ya. Profil resikonya jadi menyesuaikan. Kembali lagi kita ke PP. PP saya lihat menarik. Menarik untuk di short, bukan untuk dibeli long ya. Karena kalau Bapak Ibu nge-swing juga sudah ketinggian. Kalau mau nge-swing, mau stop loss nggak di bawah 0,0013. Ini jebol ini dia retest lagi 0,001. Dari 0,003 ke 0,001 itu kan terlalu dalam. 0,013 ke 0,0011 itu dalam. Jadi kondisi seperti ini lebih baik PP ini saya berharap dia naik dulu ya, time frame 4 jam. Nih lihat 4 jamnya. Nah 4 jamnya kan ada membentuk pola cup and handle. Tapi pola cup and handle-nya ini kemungkinan besar kepentok di resisten. Jadi kalau dia naik nanti mungkin saya coba antri jual atau nge-short di 0,0016 sampai 0,0168. Area atas nih saya akan cicil short ke bawah dan stop loss di all time high-nya mungkin di 0,0178, 0,0179. Ini kan ada pola nanti
candle ya. Nah, kalau dia break mungkin saya short ya. Cuman kalau dilihat nih kalau dilihat big cap-nya naik semua nih. Nah, alis juga naik ya. Naik lumayan nih alis. Nah, aduh alis ya. Padahal enak nih. Saya tuh senang kalau melihat cryptocurrency itu yang naik-naik banyak. Cuman saya butuh konfirmasi di mana kira-kira bisa nge-short. Nah, itu time frame-nya lebih kecil. Lihat 1 jam, gimana kondisinya, habis itu lihat 30 menit. Kalau kayaknya udah lemah, saya mulai short. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Untuk PP tadi antri aja kalau menurut saya, atau lihat kondisi lah ya. Kalau melihat time frame 30 menit tuh ada pola IINS, memang ada pola IINS, important head and shoulder. Cuman takutnya memang dia itu kepentok PP ya 1 jam. Akan kepentok mungkin di area 0,015. Jadi kalau dia naik sampai 0,16 mungkin saya jual tadi. Naik aja dulu dia. Habis itu saya jual karena kemungkinan besar PP USD ini masih sideways. Jadi kalau dia naik kepentok resisten turun lagi. Tapi dia beberapa hari sudah membentuk lower high. Takutnya kepentok di sini. Jadi kalau dia sedikit offset saya malah dapat harga yang cukup oke untuk short ya. Cuma itu saya trading jangka pendek ya. Ya kalau cuan bungkus itu aja. Ya, untuk PP lanjut ke ada USDT turun ya. Belum lah. Menariknya nunggu dia tembus 0,48. Kalau tembus 0,48 menarik untuk ada. Ya, saat ini tunggu tembus 0,48 aja. Buy on breakout untuk swing di spot market ataupun di future market. Pakai aja dana leverage kecil ya kalau mau main future biar nggak kena margin call. Jangan pakai leverage 50 kali, 75 kali, 100 kali, 125 kali. Pengennya uang kecil jadi besar. Yang ada kalian dimakan market kalau seperti itu. Kecuali teman-teman itu sudah punya sistem trading yang bagus. Boleh pakai leverage besar. Tapi kalau modal feeling doang pakai leverage besar, Bapak, Ibu, teman-teman pasti dimakan market. Berantakan pasti itu udah. Jangan berani-berani deh. Resikonya besar, bisa habis uang ya. Untuk ada lanjut ada XRP saya masih nunggu XRP, tapi saya tunggu XRP kalau dia menembus 0,54 ya. Tembus 0,54 saya akan buy on breakout. Atau kalau Bapak Ibu mau curi start duluan tapi ini disclaimer, beli sekarang. Stop loss di bawah 0,49. Nih waktu itu juga trading plan saya kalau mau beli, tapi di bawah turun 5 hari kan. Nih kalau beli harga sekarang cut lossnya berapa tuh? Nggak dalam tuh. 6% udah pejam mata, 6% buang di 0,48. Targetnya kemana? Minimal aja dulu ya, minimal 21%. Jadi 1/3,5. Itu menarik ke 0,63, 0,6 arah XRP. Kita lihat aja. Tapi kalau saya tunggu dia tembus pola ascending triangle-nya, dia break dengan volume 0,54, saya buy untuk SRP. Nanti saya tunggu ya. Saya sudah pasang alarm juga untuk SRP. Itu aja. Untuk SRP lanjut ada ETH USDT yang berpotensi sideways untuk naik. Ya mudah-mudahan lah ya. Kalau dia break 3.900 siap-siap up trend, melanjutkan trend line uptrendnya. Ini kan dia sudah sideways cukup lama dan bisa dibilang ini pola symmetrical triangle. Confirm break 3.920 minimal 3.920 ke atas. Targetnya ya masih jauh. Kalau saya targetkan untuk ETH ini all time high minimal 5.200 sampai 4.800. Itu ya. Pokoknya menarik nggak masih ETH? ETH sabar-sabar aja, menarik masih. Pokoknya kalau dia koreksi beli aja ke bawah ya. Trennya masih bagus untuk ETH. Itu aja untuk ETH. Kalau mau swing juga boleh, kalau untuk future juga boleh sebenarnya, cuman resikonya lebih besar ya. Lebih baik ETH ini ibaratnya big cap-nya saham Indonesia ya, mending beli di spot ya, beli untuk berharap dia naik. Potensi besar all time high kalau jalan 1-2 minggu ke depan. Untuk ETH lanjut ada BNB. BNB sudah break. Wah, ini bagus. Ya, aman nggak? Kalau dilihat volume bagus, besar, serius naik nih. Karena volumenya lebih besar dan baru berapa jam perdagangan kan. Udah konfirmasi nih breakout. Ya, targetnya mana? 700 sampai 720. Bisa beli buy on breakout. Kalau di grup Borneo Trader itu sudah saya infokan beli di 600 sampai 580. Ini nunggu beberapa hari aja, 5 hari nunggu. Sekarang udah break dan sudah profit 5% ya.
Targetnya kemana? 720 untuk BNB USDT. Lanjut untuk cryptocurrency terakhir. Ini bagus kalau dia tembus 70, buy langsung. Ini udah serius naik, ini continuous pattern. Targetnya all time high-nya 1-2 minggu ke depan tembus ya. Bahkan kalau melihat pola pattern flag-nya ini, targetnya itu bisa 100 ribu, maksudnya 100 ribu dolar ya. Menarik juga untuk BTH kalau dia bisa break 71 ribu, confirm. Menurut saya confirm breakout, serius naik, sudah selesai turunannya dan naik. Dan kemungkinan juga PP USDT tadi naik juga ya. Kita melihat kondisi aja ya. Itu aja. Terus ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.